Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan sekarang juga kamu terlihat semakin ceria gitu kelihatannya. Ya. Iya. Baik, dan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya ya, bahwa di hari sekarang tuh ada sesi konseling lagi, yaitu sesi ketiga gitu, dan dimana kamu akan melaporkan kegiatan apa saja yang sudah kamu lalui di minggu-minggu ke belakang dan di hari-hari ke belakang yang sudah kamu lalui. Itu kegiatan apa saja sih gitu yang sudah kamu lakukan gitu. Nah baik, sekarang mungkin perubahan positif apa gitu ya yang terjadi pada diri kamu sejak terakhir kali kita ketemu? Saya lebih tenang, lebih enjoy melakukan segala hal karena kayak banyak sih kegiatan-kegiatan yang aku lakuin. Jadi membuat mood aku naik, jadi nggak stres dan sehat juga sih, soalnya aku sering olahraga sekarang. Oke. Selain yang tadi kamu sebutkan tadi, ada gak pengalaman atau mungkin kejadian dari seminggu ke belakang yang membuat diri kamu itu semakin enjoy gitu, santai gitu? Ada gak selain yang tadi kamu sebutkan? Ada sih, kayak terutama main sih, lebih tepatnya main. Ada, pas kemarin aku seharian penuh buat belanja bahan-bahan kue atau mencari kayak tempat kuenya dan referensi-referensi untuk ngias kue. Terus di hari itu aku belanja, terus cari resep-resep gitu buat bikin kue. Kemudian pas sorenya, kalau nggak salah sorenya, aku baru deh mulai bikin kue. Kemudian jadi aku bisa mengekspresiin gitu. Oke, jadi kamu banyak juga yang melakukan hal-hal yang membuat kamu itu merasa enjoy dan tenang juga, dan di situ pun kamu tidak ragu-ragu untuk melakukannya karena itu untuk diri kamu juga gitu ya. Oke. Jadi kamu juga fokus pada diri kamu yang semakin enjoy, semakin tenang gitu, dan sekarang juga terlihat bahagia gitu efeknya. Oke. Baik, kalau misal jika diskalakan gitu ya dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kan posisi kamu tuh merasa terpuruk gitu, dan 10 itu kamu merasa baik-baik saja gitu. Nah, untuk sekarang kamu berada di skala berapa? 9. Dan mungkin dalam catatan saya kemarin gitu ya, kamu berada di skala 8 gitu, betul? Betul. Dan sekarang kamu berada di skala yang mungkin ini skala yang kamu inginkan gitu dalam hidup kamu. Nah, apa sih gitu yang membuat kamu itu mampu berada naik satu tingkat dari skala sebelumnya? Ada gak sebelumnya? Mungkin lebih ke bodo amat sih. Oh iya. Sekarang lebih ke bodo amat, kalau kayak misal melihat atau apa-apa kayak ngeliat kejadian yang gak enak, jadi lebih ke ya udahlah biarin gitu. Jadi kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri dulu gitu, supaya kamu juga bisa menaikkan istilahnya emosi kamu bisa stabil dulu gitu, baru deh kamu misalkan kalau emosinya udah stabil, apa-apanya sudah stabil, kamu juga bisa lebih berani gitu ya ke depannya. Betul seperti itu? Ya. Oke. Nah sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan gitu ya, yang mungkin kamu juga membutuhkan waktu gitu untuk menjawabnya. Nah sekarang lihat, mungkin di depan kamu ini ada sebuah kursi, di mana jika seandainya kursi ini itu adalah kursi masa depan kamu gitu. Nah di mana kamu bisa melihat cerita kesuksesan kamu dan masalah yang sudah kamu bicarakan dari awal sesi sampai sekarang itu tuntas gitu. Nah, katakan saja di kursi ini tuh kamu melihat masa depan kamu 5 tahun ke depan. Nah, apa sih yang kamu lihat pada kursi itu? Yang pastinya
aku terlihat ceria, bahagia, dan kayak nggak ada beban. Sudah. Apa yang terlihat berbeda pada diri kamu pada kursi ini, kursi masa depan ini? Kayaknya aku terlihat lebih dewasa. Lebih dewasa. Luar biasa juga ya. Dan itu menggambarkan diri kamu yang sekarang dan mungkin 5 tahun ke depan nanti. Oke. Apa yang terjadi di masa depan dan apa yang sedang kamu lakukan di sana? Aku lihat kayak aku lagi duduk di sofa rumah sambil minum secangkir kopi. Kemudian terlihat aku sedang memainkan HP. Walaupun kelihatannya kayak santai ya, santai gak sibuk. Padahal di dalamnya itu kayak banyak jadwal-jadwal kegiatan untuk ngadirin rapat, untuk ngebalas-balas chat-chat dari penghuni kos. Kemudian banyak sih kayak buat apa namanya teh, Membuat kamu lebih percaya diri mungkin ya gitu, atau mungkin lebih dewasa seperti yang tadi yang kamu sebutkan. Jadi persisnya itu kamu sedang duduk dengan santainya gitu sambil meminum secangkir kopi, dan di situ kamu walaupun kelihatannya santai tapi kamu juga punya usaha yang membuat kamu itu tercukupi gitu ya. Betul seperti itu? betul. Oke. Bagus sekali ya gitu. Jadi kamu juga menemukan dan merasakan rasa bangga tersendiri pada setiap apa yang kamu lakukan gitu. Ada gak makna tersendiri masa depan itu, ada maknanya gak bagi kamu? Apa sih? Boleh disebutkan persisnya seperti apa maknanya? Jadi atau mungkin kamu makna itu teh bagi kamu tuh sangat bermakna karena ini masa depan yang memang tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu, atau mungkin apa? Iya sih, kayak gak kebayang kayak bisa dah aku kayak gini gitu. Jadi kamu juga nggak menyangka gitu ya bahwa masa depan ini tuh bisa sampai pada diri kamu, betul? Seperti itu. Luar biasa juga ya, kamu sudah membayangkan masa depan kamu dengan begitu bangganya, dan kamu juga walaupun di masa sekarang kamu bisa merasakan gitu apa yang terjadi di masa depan. Oke. Jika seandainya gitu ya masa depan ini diberi judul atau tema gitu ya, kira-kira nih judul atau tema yang tepat untuk menggambarkan masa depan kamu di sini itu seperti apa? Ada nggak judul yang terbayang sama kamu atau mungkin tema gitu? Kursi impian. Kursi impian. Oke. Jadi judulnya itu kursi impian ya. Dan jika seandainya gitu ya, judul itu ada di dalam imajinasi kamu, kira-kira ada di manakah letak judul itu? Apakah itu di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri? Di atas sebelah kanan. Di atas sebelah kanan. Apakah judulnya berwarna? Warna putih. Warna putih. Baik, jadi gambaran judulnya itu adalah kursi masa depan, letaknya ada di atas sebelah kanan, dan tulisannya itu berwarna putih. Betul? Oke. Nah sekarang saya ingin kamu membuat posisi dulu kamu lebih rileks dulu, lebih santai, lebih enjoy, dan lebih tenang. Nah sekarang saya ingin kamu berjalan menuju kursi masa depan yang kamu gambarkan tadi. Silakan. Baik, selamat ya. Sekarang kamu sudah berada di masa depan nih, gitu ya. Dan setelah kamu berada di sini, apa yang kamu rasakan ketika kamu mampu dan duduk langsung di kursi masa depan yang kamu impikan tadi? Bahagia plus bangga, lega juga. Bahagia, bangga, dan lega juga ya. Dan itu mengiringi kamu untuk duduk di kursi masa depan ini. Oke. Sekarang kamu sudah berada di masa depan kan gitu ya, dan sudah mencapai apa yang kamu harapkan dalam hidup, meskipun itu pada intinya tidak terbayangkan gitu dalam hidup kamu. Nah
selain yang perasaan yang tadi kamu ungkapkan, ada gak perasaan lain selain itu? Apakah kamu merasa puas dan mungkin bangga juga terhadap diri? Puas plus bangga. Puas banget ya. Iya. Oke. Sekarang pada saat perasaan itu muncul gitu ya, ada di bagian tubuh manakah yang kamu rasakan paling kuat? Dada. Di dada tengah, kiri Kiri. atau di sebelah kiri? Jadi kamu merasakannya di sebelah sana ya. Perasaan apa sih yang kamu rasa berbeda di sana? Ada gak perasaan? Kayak gimana ya? Gak bisa Diungkapin. diungkapin. Oke. Jadi kamu merasa perasaan itu tidak bisa tergambarkan sama kata-kata gitu ya. Nah sekarang saya ingin kamu lihat kursi masa sekarang ini, dan saya ingin kamu nanti berjalan menuju kursi ini, dan di mana setiap satu langkahnya itu yang kamu lalui, kamu menemukan solusi gitu yang tepat untuk perlu kamu lakukan pada diri kamu untuk menuju kursi masa depan yang sekarang kamu duduki. Nah, agar kamu juga mampu gitu menuju kursi ini gitu. Nah, sekarang silahkan kamu lakukan. Oke. Sekarang solusi apa sih yang muncul dalam pikiran kamu? Untuk solusi yang pertama, mungkin saya akan mempelajari kemudian menerapkan manajemen bisnis. Itu mungkin untuk di yayasan ya, terutamanya itu saya akan mempelajari gimana perizinannya, bagaimana mendirikannya, terus tata kelola keuangannya. Terus kemudian saya akan merancang program untuk menarik perhatian para donatur maupun masyarakat. Kemudian untuk di kos-kosan saya, yaitu mempelajari cara mengelola properti, terus perawatan fasilitas juga. Kemudian udah sih. Udah ya. Jadi kamu itu adalah solusi pertama yang muncul dalam pikiran kamu untuk menuju kursi masa depan, dan cara-caranya itu seperti tadi mungkin ya. Oke, luar biasa juga ya, saya juga senang gitu mendengarnya. Dan kira-kira nih efeknya itu seperti apa untuk kamu sendiri jika kamu berhasil melakukannya? Efeknya mungkin jadi aku lebih memahami konsep dasar bisnis, baik itu keuangan atau manajemen waktu dan lain-lainnya. Sekarang silahkan langkahkan lagi kaki kamu untuk menuju kursi masa depan itu. Oke. Sekarang solusi apa yang muncul dalam pikiran kamu selanjutnya? Mungkin solusi kedua itu memulai dari skala kecil dan berkembang. Nah, yaitu dengan melakukan kegiatan sederhana seperti bimbel gratis, kemudian donasi barang, pelatihan, dan sebagainya. Kemudian saya akan kembangkan ke arah yang lebih formal seperti pembuatan legalitas yayasan. Dan untuk di kosan, saya akan memulai dari minimal 10 pintu dulu, kemudian berkembang secara kayak misal 2 bulan per 10 pintu, jadi per 2 bulan menambah 10 pintu, jadi 10 pintu nambah lagi 2 bulan menjadi 20 pintu gitu. Udah sih. Oke, kira-kira efeknya itu akan seperti apa jika kamu berhasil melakukannya? Percaya diri semakin meningkat, kayak terus kayak bangga pada diri sendiri karena mulai usaha dari nol. Oke, baik ya, bagus sekali ya solusi keduanya. Nah, sekarang silahkan langkahkan kembali kaki kamu untuk menuju kursi masa depan itu. Oke, solusi apa sih yang muncul dalam pikiran kamu selanjutnya? Mungkin untuk solusi terakhir itu ada evaluasi dan diversifikasi, yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap yayasan maupun kos. Itu untuk mengetahui apa sih kekurangan atau kelemahan yang ada dan bagaimana sih cara perbaikannya gitu.
Dan jika memungkinkan akan diversifikasi usaha dengan membuka cabang baru di lokasi yang terbaru juga. Itu adalah solusi yang terakhir mungkin yang akan kamu lakukan gitu. Nah, kira-kira ada nggak efek yang akan kamu rasakan ketika kamu sudah mencapai cara-cara yang sudah kamu lakukan yang tadi disebutkan? Mungkin bangga sih. Bangga gitu. Oke. Sekarang silahkan kamu duduk kembali. Dan itu juga yang sudah kamu sebutkan tadi membuat kamu menjadi lebih berarti gitu ya dalam menjalani hidup. Betul seperti itu? Betul. Oke. Nah, setelah apa yang sudah tadi kamu sampaikan semuanya dari solusi-solusi yang sudah kamu sampaikan juga gitu. Nah, saya juga ikut senang gitu ya, senang sekali gitu dengan kemajuan yang telah kamu capai dan itu pun saya juga melihat ada banyak gitu menemukan hal-hal yang positif gitu dari diri kamu sejak pertama kali kita konseling. Dan saya pun juga melihat dampak yang terpancar dalam diri kamu itu dampak yang positif gitu, yang kamu juga bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih percaya diri terhadap apa yang akan kamu jalani ke depannya gitu. Tadi juga kamu juga mengatakan gitu ya, kamu sudah mencapai skala yang kamu inginkan yaitu di skala 9 dan itu skala 9 itu kamu merasa memang sudah baik-baik saja gitu ya. Nah, sebelum dan mungkin sesi konseling ini akan sebentar lagi diakhiri gitu, dan sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini saya ingin kamu menuliskan kesan atau mungkin pesan gitu yang kamu dapatkan dari mulai sesi pertama sampai sesi ketiga ini. Nah, sembari kamu menulis, saya juga akan menulis kesan dan pesan selama sesi konseling bersama kamu dari awal sampai sekarang. Silakan. Silakan dimulai.
Baik, sudah. Kamu sudah menulis pesan dan pesan juga gitu ya. Eh, apakah gitu saya boleh tahu apa yang kamu tulis mengenai sesi konseling ketiga hari ini dan mungkin selama sesi awal itu sampai sesi sekarang, pesan apa yang kamu dapatkan? Mungkin terima kasih juga ya dari sesi awal, kedua, dan mungkin yang terakhir paling sekarang saya jadi merasa lebih tenang, lebih baik, lebih enjoy dalam menjalani hidup. Kemudian semoga saya semakin baik lagi dari sekarang, bahkan lebih baik lagi. Amin. Sudah? Sudah. Oke. Saya juga ingin membacakan ya yang sudah saya tulis tadi dan kesan yang saya dapatkan dari sesi awal sampai mungkin sesi sekarang. Saya senang juga gitu bisa berbagi pengalaman selama sesi konseling berlangsung bersama kamu. Dan saya juga senang bisa mendengarkan cerita-cerita hebat kamu, terus pengalaman masa lalu yang luar biasa dalam hidup kamu. Dan turut berbahagia juga gitu ya karena kamu sudah bisa seperti sekarang, dan bangga juga karena kamu bisa berkomitmen terhadap tugas-tugas rumah yang sebelumnya kita diskusikan gitu. Terus dan kamu juga melakukannya dengan baik gitu. Dan semoga kamu kedepannya bisa lebih menemukan solusi yang tepat untuk apa yang akan kamu lakukan. Dan semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke. Dan saya kira sepertinya sesi konseling ini mesti kita akhiri gitu ya. Sebelumnya ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih banyak. Baik ya, sama-sama gitu. Saya juga berterima kasih gitu ya sama kamu karena kamu juga sudah mempercayai saya untuk sedikitnya membantu meringankan masalah yang sedang kamu hadapi. Terima kasih banyak. Dan mungkin sekarang sesinya kita akhiri dan sekali lagi terima kasih.